darah mereka itu panas gitu, dan bisa membangkitkan awan nafsu birahi. Ya. Itu benar nggak? Secara kalau kita secara wilayah yang kita tahu biasanya itu mencegah kalau mereka dibuka. Ya. Jadi untuk kamaraga nafsu-nafsu itu bagaimana mereka akan mengendalikan indera-inderanya. Ya, itu. Makanan intinya untuk memelihara kesehatan. Jadi seorang ibu tahu makanan yang bagus, yang baik untuk memelihara kesehatannya. Ya, intinya di situ, makanan hanya untuk memelihara kesehatan supaya bisa menjalankan hidup kesucian, menjalankan kesucian itu. Nah, cara C ya, memperoleh makanan. Seorang biku memperoleh makanan harus dengan cara pindah patah, ya. Biasanya dengan pindah patah atau diundang umat atau umat datang ke wihara, ke perdana, ya itu seorang biku cara memperoleh makanan seorang biku yang baik, ya. D, ya, minuman yang tidak boleh diminum, ya, ini minuman yang diragikan, yang mengandung alkohol tidak boleh diminum, ya, karena mengandung alkohol bisa memabukkan. Nanti satinya lengah, ya, jadi pengawasan pengendali dirinya jadi kurang. Itu intinya. Kalau di sini intinya sati, ya, mengendali diri. Ya, sati harus ada waspada. Kalau dia minum-minum, ya kewaspadaannya melemah. Terus bahan-bahan, ya, bahan-bahan untuk mangkok, jarum dan selingan tidak boleh dari emas, perak, gading, tulang, itu tidak boleh. Kalau hanya boleh dari tanah, besi, ya, tanah. Keramik, ya, boleh. Nah, itu. Dan nomor 2, jubah. Nah, tadi jubah seorang ibu itu satu set, ya. Satu set itu ada 3 jubah gitu. Ya, satu set itu terdiri dari sanggati, ya. Sanggati itu jubah luar. Terus yang kedua, uttara sangga. Uttara sangga, ya, di sini. Uttara sangga, uttara sangga, ya, uttara sangga. Ya, itu jubah di sini, jubah atas. Jubah atas. Terus antara wasaka, jubah dalam, ya, di sini, ya, jubah bawah, jubah bawah. Nah, antara wasaka, ya, itu jubah bawah. Jadi seorang biku memakai jubah atas, juga bawah, dan nanti jubah luar yang menutupnya itu. Ya. Jadi satu set itu terdiri dari 3 jubah. Nah, ini milik seorang biku, hanya satu set. Ya, jubah dalam, ya, ya, di dalam. Ya. Itu antara wasaka namanya, jubah bawah. Nah, itu biku. Ya. Tempat tinggal ya hanya di wihara, ya, tidak boleh di rumah umat, ya. Nah, tadi tidak boleh, misalnya kalau seorang biku harus menginap di rumah umat awam, tidak boleh lebih dari 3 hari. Misalnya tinggal satu atap gitu, ya, misalnya walaupun kamarnya terpisah, sama-sama lelaki, tidak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari dia harus pindah, kalau enggak menanggal. Misalnya kalau harus terpaksa menginap di rumah awam. Jadi memang biku itu harusnya tinggalnya di wihara, putih. Jadi atapnya terpisah, ruangannya terpisah dengan umat awam. Ya. Banyak peraturannya untuk biku. Ya.
diragikan itu. Tapi kalau membatasi itu ya biasanya jarang biku juga makan itu ya jarang. Sebenarnya tidak pantas itu, kalau bisa dihindari. Kalau yang mengandung alkohol itu dihindari. Ya. Susu boleh. Ya, tapi sebelum 12 tengah hari. Ya, kalau dia saat makan nasi harus makan nasi, minum susu boleh. Tapi setelah tengah hari tidak boleh lagi minum susu, minum air putih boleh, air putih, air gula, ya boleh. Ya, nggak boleh itu ya. Kalau sakit nggak boleh kali Bang. Kecuali sakit, kalau sakit buat obat boleh kasih alkohol dikit untuk obat, hanya dengan batas untuk obat. Kalau untuk kesenangan, nanti pengendalian dirinya akan jebol. Sapinya tidak main nanti, ya, sanwaranya tidak berjalan. Ya, kopi masih batas itu ya, masih bisa ya kopi, tapi jangan dikasih susu kopinya. Ya, kopi manis masih bisa. Ya. Kalau misalnya seorang ibu mau menengok orang tuanya, itu di rumah orang tuanya Nggak boleh itu, maksudnya tinggal serumah dengan itu, ada wanita nggak di situ, ibunya wanita nggak? Iya, bukan. Nggak boleh. Ya. Ya, kalau laki-laki itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau ada perempuan tidak boleh 1 atap. Ya, di lain, maksudnya 1 atap tadi ya, 1 bung ya. Sebab itu bukan wihara, rumah saya bukan wihara. Hanya sementara datang dan sekarang boleh. Kalau lebih dari 3 hari. Artinya jadi seorang ibu itu harus membiasakan diri, harus biasa di wihara. Nggak boleh itu kalau jadi dia melihat kehidupan awal lagi. Kalau nggak ada, boleh buat. Kalau di wihara. Ya dia boleh tengok, tapi nggak boleh. Tinggal 1 atap hubungan nggak boleh, kalau sampai nginep itu harus terpisah hubungannya dengan perempuan. Pokoknya walaupun ibunya sendiri tidak boleh 1 hubungan. Ya. Dengan demikian kalau si Iku terpaksa nginep di situ harus meditasi tidak tidur dong. Ya. Meditasi tidak tidur. Maksudnya jadi tidak tidur malamnya. Itu kan diperbolehkan. Kalau umpamanya Pokoknya tidak boleh lama-lama di situ ya, kalau nginep semalam nggak boleh. Ya, lama-lama di situ nggak boleh. Tinggal di situ ya. Satu hubungan dengan wanita itu nggak boleh. Ya. Ya, nah itu kasus. Ya. Ya, makanya kalau sebaiknya menurut Hidayah, kalau seorang biku kalau mau berjalan juga pilih di mana yang ada wihara. Jangan milih di mana ada hotel. Nah, tapi ingat, ini hanya untuk kita ya, jangan penting gini ya, jangan. Tapi kita tahu secara winaya itu tidak ini ya. Nah, sekarang penghormatan di situ ya, penghormatan ya. Kalau penghormatan itu dengan bandana ya, berlutut menunjukkan hormat dengan 5 titik kuku dahi ya, kedua lengan, bawah dan lutut. Nah, makanya ini bandana ini ya. Udah tahu ya, jidat ini harus rata ya, sama lutut. Dan kalau lelaki begini, kalau lelaki begini, kalau perempuan gitu ya, kakinya itu harus. Nah, itu bandana ya. Pokoknya peraturannya begitu, tujuannya secara persis saya tidak tahu juga penting kenapa dibedakan. Kaki perempuan begini, kaki lelaki cincang. Oh, kalau perempuan lebih sopan begitu. Nah, kalau lelaki susah. Ada gambar. Ada. Takutin boleh jadi biku. Dari biku boleh ya, tapi alangkah baiknya kalau kita tahu winayanya dulu. Kalau sudah tahu winayanya, baru ya, setelah tahu winayanya baru rasanya nih kita ini udah siap belum? Kita timbang dulu, sudah siap belum kita ini?
Kalau sudah siap dengan nilai sekian, oke. Kalau kita masih ragu-ragu, mendingan jangan daripada ceritanya sepotong-sepotong ya. Nah, uposatha sekarang. Uposatha itu ya artinya yang masuk ke dalam wihara, berlatih diri di dalam wihara. Ya, uposatha. Hari-hari uposatha itu biasanya sikit, cekwe, sabgo, jiji atau jisa ya. Gitu. Nah, sabgo. Ya, cara bulan lunar ini ya, hari-hari uposatha. Sikit, cekwe, sabgo, jiji atau jisa. Nah, sebenarnya di sini untuk para biku, mereka itu mengulang patimokkha. Ya, mengulang patimokkha. Praktek meditasi. Ya, itu mengulang ajaran-ajaran di Sang Buddha. Praktek meditasi. Ya, itu intinya berdiam di wihara. Ya, mengulang kembali apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita umat awam juga begitu. Kalau misalnya kita mau menjalankan Attasila, sebaiknya kita ke wihara, kita baca Parita, kita menurunkan dhamma, meditasi, gitu. Umat awam juga begitu harusnya. Itu para biku mereka mengulangi patimokkha 227 itu. Ya. Itu uposatha, hari-hari uposatha. Nah, ini ada cerita wasa. Ya. Wasa itu para biku biasanya itu berdiam dalam wihara selama 3 bulan. Pada musim wasa itu musim hujan, musim penghujan wasa itu. Kalau musim penghujan di India itu ada sekitar 3 bulan. Nah, 3 bulan puasa ini dulunya begini kejadiannya. Sebelumnya ceritanya para bikhu ini biasanya kan pindah patah walaupun hujan-hujanan itu pindah patah ya ke jalan-jalan. Nah, banyak tanaman-tanaman yang baru mau tumbuh itu keinjak-injak, banyak yang mati. Umat awam, misalnya umat awam cerita minta pendapat sama Sang Buddha, alangkah baiknya kalau waktu musim hujan ini mereka istilahnya para bikhu tidak jalan kemana-mana, tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh itu biar tunas, biar hidup bagus, tidak ganggu. Akhirnya Sang Buddha mengadakan waktu puasa. Jadi selama musim hujan selama 3 bulan mereka melatih diri di dalam wihara, tidak pindah patah. Itu ya, ada ceritanya itu. Nah, selama musim puasa ini selama 3 bulan mereka praktek dhamma, ya, praktek dhamma, yang menjalankan vinaya, ya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan hari Khatina ini prakteknya. Nah, waktu pembuka puasa, namanya pembuka puasa itu untuk Khatina ya. Pembukaan puasa itu disebut Wasu Panaika ya. Wasu Panaika. Ya, pembuka puasa. Kalau penutupnya penutup puasa, ya, akhir dari puasa disebut pawarana. Pawarana. Ya, pawarana. Nah, di sini kalau waktu puasa ini para biku itu minimal namanya puasa itu dalam satu wihara itu harus terdiri dari 5 biku yang melatih diri ya. Kalau zaman dulu banyak bikunya. Kalau sekarang jarang ya. Jadi nanti untuk khatina ini sebenarnya itu nanti ada baju khatina namanya. Jadi dipilih dari biku-biku ini yang paling rapi menjalankan vinaya. Mereka yang paling tertib ya. Jubah ya, jubah. Biasa kebiasaan ini jubah ya. Untuk para biku nanti jubah khatina ini ya. Dipilih untuk mereka yang terampil menjalankan vinaya 227 yang mana rapi menjalankan vinaya, dipilih salah satu biku yang berpuasa dalam satu wihara. Nah, di situ nanti jubahnya itu dijahit dalam 1 malam, dipotong, dijahit langsung jadi pada 1 malam. Nah, ini nanti dipersembahkan kepada biku yang paling terampil menjalankan vinaya. Ya.
Katina Busang gitu ya. Iya, itu jubah katina namanya. Ya, tidak boleh kalau jubah katina ini para biku yang lain yang membuatnya. Kalau ini di umat yang itu Kalau sekarang memang, tapi itu dana jubah. Kalau yang katina penuh, yang pakai katina penuh itu mesti 5 musim. 4 yang menjahit. Ya, Persiapan di puting hari itu juga, malam besok pagi sudah selesai. dipersembahkan langsung. Itu baru. Jadi harus biku-biku yang lain yang membuatnya. Ya gitu, tapi ya udah inilah ya. Tapi intinya maksudnya gini, ya kalau zaman dulu jubah para biku itu memang karena pindah patah dan ya banyak yang sobek, banyak yang rusak. Ya kalau sekarang jubah mah banyak sekarang biku sekarang ya gitu. Nah ini dipilih mereka yang terampil menjalankan winaya, mereka potong, malam itu dijadikan, diselesaikan. Selanjutnya untuk katina dipersembahkan mereka kepada biku yang paling terampil, bukan senior ya, paling terampil menjalankan 227 itu, paling strict, tepat menjalankannya. Nah itu. Ya. Pawarana. Ya masih kurang ini ya. Pawarana. Pawarana. Penutup basah. Wasupanahika. Oh ya. Wasupanahika. Pembuka puasa. Nah, itu ada hubungan dengan jubah katina, gitu ya. Ya. Orangnya gitu ya. Tentang jumlah katina bisa dirubah gitu ya zaman sekarang. Apa yang lain itu nggak dirubah gitu. Banyak yang dirubah, Pak. Banyak sekali yang dirubah. Ya. Nah, sekarang di sini ada yang ketujuh itu jenis-jenis biku. Nah, tadi Bapak nanya itu biku. Nah, sekarang ini yang kita jelaskan. Nah, di sini kan kita buka jenis-jenis biku, ya kan? Nah, tadi pertanyaan bisa dijawab di sini. Ya, dalam Cunda Sutta. Biku itu menurut dalam Cunda Sutta ada 4 jenis. Ya. Satu, Magajina ya. Magajina. 2, Magadesaka. 3, Magapala. Magajiwa. 4, Magadusaka. Nah, ya. Magajina ini ya, Magajina ini adalah penakluk jalan. Penakluk jalan. Penakluk jalan ini sama Sampudasa langsung sendiri penakluk jalan. Ya, penakluk jalan. Singkat-singkat saja ya. Magadusaka ini para arahat nih, ya. Guru dari jalan. Guru dari jalan. Nah, ini para arahat. Kalau Magajiwa ini, ya, yang hidup pada jalan. Jiwa. Magajiwa hidup pada jalan. Berada di jalan, praktek, yang praktek, ya, yang praktek hidup pada jalan itu yang praktek. Biku-biku yang menjalankan 227, ya, bisa dari Sotapanna ke atas bisa, yang biasa juga bisa, ya, sampai Sotapanna ke atas dari biasa, biku yang masih latihan. Nah, kalau Magadusaka ini, nah, yang memotori jalan. Nah, nanti Bapak tadi pertanyaannya Bapak sendiri yang ini menentukan biku ini yang bagaimana, yang membuat di jalan, hidup pada jalan atau itu, ya. Bapak sendiri yang menentukan. Enggak, Magajiwa. Jadi
Maga jiwa, ya. Nah, itu 4 jenis biku, ya. Itu. Tadi yang pernah jalan itu apa, Pak Bang? Ya. Yang nomor 1. Penawar jalan ini sang Buddha. Penakluk jalan. Ya. Namanya penakluk. Yang menaruhi jalan, ya. Jalan Mulia Musuh 8. Oh, Ya, kalau di sutanya begini Pak. Ya, di sutanya begini. Ya, sang jalan menuju kebebasan. Jalan itu jalan mulia sebut 8. Ya, jalan mulia Musuh 8. Ya, jalan kesucian. Hanya ada dalam agama Buddha. Ya, banyak jalan menuju surga, tapi jalan menuju kesucian hanya satu. Ada di dalam agama Buddha, yaitu jalan mulia Musuh 8. Ya, ini sang jalan. Maga itu jalan. Ya, yang praktek atau yang nyelonong dari jalan kesucian. Nah, nanti Bapak yang menilai sendiri mereka termasuk yang kelompok mana. Enggak, Pak. Ya, silakan. Yang tadi saya katakan Nawaka, Majima, Tera, dan Mahatera itu bukan berdasarkan itu ya, waktunya. Itu waktu masanya. Waktu masa. Kemarin mungkin ada kelewatan sedikit ya. Kita tambahkan. Ya, silakan. Ya, maga jiwa, hidup pada jalan yang berada di praktek. Ya, para biku. Bukan maga jadi. Bukan. Tulisannya maga jadi. Maga jiwa. Ya, maga jiwa. Mungkin jai itu salah mungkin ya. Salah. Mungkin saya juga mungkin karena kurang kontrol ya. Abang, Ya, maga jiwa. yang belum tadi mengenai hak miliknya seorang biku tadi belum di. Ya, hanya jubah satu setel. 3 potong. Nah, yang tadi Bapak tanya ini nawaka biku gitu ya. Nawaka ini tergantung dewasanya. Nawaka biku, ya. Biku yang menjalankan wasa kurang, ya, kurang dari 5 tahun. Ya, yang kurang dari 5 wasa kebiasaan nih, ya. Wasa. Yang kurang dari 5 wasa. Tapi kalau di kebikuan harus wasa. Jadi kalau kita awal ya. Kalau ada wasanya meskipun sudah 5 tahun tetap bisa. Ya. Dia harus wasa. Dia itu kan kalau salah untuk cara wasa. Ya. Takutnya dia gagal dalam puasa. Kalau dia lewat 8 hari waktu puasa itu gagal. Ya, seorang biku tidak boleh keluar waktu puasa, tidak boleh keluar dari 7 hari dari wihara, Dari tempatnya. dari tempat dia wasa. Seorang biku misalnya kalau dia wasa kan waktunya 3 bulan tadi. Kalau dia ada keperluan, dia bisa keluar hanya batas 7 hari. Dari seluruh 3 bulan. Ya, berturut-turut kan. Ya. Dan sekali keluar itu 7 hari, 7 hari berturut-turut gitu. Dia keluar 7 hari berturut-turut, misalnya dia meninggalkan wihara 7 hari. Lewat dari 7 hari dia masih belum balik ke wihara, berarti puasanya enggak. Kalau nggak berturut-turut gimana? Kalau nggak berturut-turut, Oh, nggak Enggak apa-apa. Sekali keluar, dia Tidak. nggak boleh lebih dari itu. oh iya. Ya, gitu. Opung yang keempat maga apa? Maga Dusaka. Pusaka. Ya, Dusaka yang mengotori jalan. Kalau keluar dari wihara udah dia tidak pergi, udah masuk balik ke wihara lain bisa. Tapi nggak boleh Tapi lebih yang dari kembali 7 hari. karena di mana dia wasa. Iya, Kalau dia orang yang bahasa di sini dia kembali ke sini. Majima biku ya kurang dari 10 wasa, tapi lebih dari 5 wasa. Ya. Kurang dari 10 wasa, tapi lebih dari 5 wasa. Ya, gitu. Ya. Terus kalau yang tera ini 10 tahun ke atas, 10 wasa ke atas. Ya gitu. Yang disebut tera, ikut tera itu. Jadi kalau udah 10 tahun ke atas disebut tera. Kalau kurang dari 10 tahun tapi udah lebih dari 5 tahun disebut majima biku. Terus yang kurang dari 5 wasa itu nawaka biku.
kebiasaan kita itu hitungannya tahun ya, padahal di Sangga itu wasa. Tera itu kan harus 10 tahun. Mahatera pada sekarang malah ya disebut ya. Di atas 10 tahun. Ya 10 tahun ke atas ya. Bagaimana, bisa diterima? Ada pertanyaan? Kurang yang mana? 10 wasa ke atas. Ya. Kira 10 wasa ke atas. Jadi udah lebih dari 10 tahun ya dia nanti ada wasanya. Kalau Mahatera bagaimana? Ya. 10 tahun kan Tera. Kalau Mahatera dengan Mahatera sebenarnya di sana itu mungkin sekarang ya ditambah ya. Sebenarnya kalau dulu Tera ini hanya diberikan pada Arya. Pada Arya. Arya. Tapi sekarang ada menghitung tahun masa sampai sekarang zaman sekarang ditambah. itu yang 10 tahun. Mahatera 20 tahun misalnya. Ya. Mau ditambah tidak boleh, maka Mahatera sebenarnya itu apa arahan kesucian. sebenarnya mereka yang sudah mencapai kesucian Tera ini, ya, kayak Pandita aja ya. Pandita itu sebenarnya arahan. Pandita dalam agama Buddha yang itu asli itu arahan. Mereka yang Pandita itu waktu zaman Sambuddha. Kalau sekarang Pandita ya gitu ya. Jadi ya di nama mata itu begini. Ya Pandito itu arahan waktu zaman Sambuddha yang dikasih nama Pandita. Ya begitu juga ya. Ini hanya gelar-gelar yang penting apa dia punya bagiannya ya. mengenai Babang, kalau Mahanayaka itu ada Nayaka itu apa lagi? Nawaka. Seperti kayak Bante Paja itu Mahanayaka Tera. Itu kan bukan Mahatera tapi Mahanayaka Tera. Nayaka itu apa maksudnya lagi itu? Seperti Bante Panyawaros. Ketua Sangga ya. Yang dituakan di dalam Sangga itu ya. Jadi Nggak Mahanayaka ada yang dipanggil sangga yang paling tua itu nggak ada. Tapi karena sekarang supaya kelihatan artinya, nah, ada Mahanayaka, ada pembantu Nayaka lagi, sekretaris itu ada lagi nama macam-macam, ada namanya. Ya untuk membedakan kedudukan aja. Berapa lama masanya gitu ya. Kalau sebutan Romo ada kriteria khusus. Ngomong masih ada apa? Yang dituakan itu Roma Bapak dituakan ya gitu ya. Ngomong sama bapak apa bedanya? Sama. Nanti Pak Selamat nggak mau disebut Romo, makanya Oke, kita dari Bogor jarang yang dipanggil Romo. Berarti bapak sama juga, tapi ya saya kira Lebih itu jangan terlalu banyak belajar. Kita kan sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar mengulangi apa yang diajarkan Sang Buddha, siapa tahu bermanfaat ya kan. Jadi jangan terlalu apa? yang angkat-angkat. Ya ada itu nanti kebaliknya itu ya. Ya. Kita sama-sama belajar, kita murid yang masih belajar. hidungnya jadi kagak pegar. Lebih baik dipanggil bapak, jadi ada sama. Ya, sekarang kita bahas tadi biku sudah banyak ya. Banyak peraturan-peraturan biku sudah kita baca, kita ulangi semua. Sekarang walaupun istilahnya bikuni, sangga bikuni sudah tidak ada, ya alangkah baiknya kita ya bisa tahu juga riwayatnya sedikit ya. Karena masih ada waktu kita teruskan ya. Nah, sebenarnya di sini biku ini hanya bedanya dengan biku itu hanya beda ni-nya aja. Kalau ni-nya ini perempuan. Ya. Ya. Jadi tetap juga ya, siswa berbaju kuning yang ingin mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang juga tekadnya. Hanya yang biku itu lelaki, kalau bikuni itu perempuan. Nah, di sini ya. Pengertian ini, pengertian biku. Pengertian bikuni. Nah, terus yang B. Riwayat terbentuknya sangga bikuni. Ya kan? Nah, ini ceritanya sedikit kita singkat aja. Ya, karena waktunya tinggal sedikit. Ceritanya pada wasa kelima. Ya, wasa kelima berarti 5 tahun setelah 5 wasa, 5 tahun setelah mencapai penerangan sempurna. Ya, Sang Buddha pulang ke Kapilawatu karena ayahnya Raja Sudodana sakit. Sang Buddha dipanggil pulang.
melihat ayahnya yang sakit, gitu ya, maksudnya, dan membawakan nama. Raja Suddhodana mencapai tingkat kesucian arhat. Setelah itu 7 hari meninggal ceritanya kan. Nah, ibu-ibu yang itu ya, maksudnya di sini selanjutnya kan ceritanya Sang Buddha kembali lagi ke Kapilawatu, ya, dari Kapilawatu kembali lagi ke Vesali yang jaraknya lebih kurang 300 mil gitu ya. Nah, ibu-ibu yang tadinya suaminya menjadi biku ingin menjadi bikuni. Nah, mereka memohon kepada Sang Buddha supaya diterima sebagai bikuni. Mereka ditolak. Walaupun ditolak, nanti mereka ngikutin juga. Mereka mengundurkan kepalanya, rambutnya, memakai jubah kuning, jalan kaki mengikuti Sang Buddha sampai ke Vesali. Nah, tetap ditolak, memohon sampai 3 kali ditolak. Akhirnya para bikuni ini memohon kepada Bante Ananda untuk mengajukan supaya bisa diterima. Kalau Bante Ananda pinter nanyanya, kepada Sang Buddha, Bante, apakah para perempuan ini bisa mencapai tingkat kesucian? Bisa. Kalau bisa, kenapa tidak diterima? Akhirnya Sang Buddha menerima para bikuni menjadi perempuan-perempuan 500 perempuan ini menjadi sangga bikuni, ditabiskan menjadi bikuni, ceritanya situ. Ya, padahal waktu itu sampai 3 kali mereka memohon langsung kepada Sang Buddha, ditolak. Melalui Bante Ananda mereka diterima. Ceritanya begitu singkatnya. Tapi dengan syarat, jangan lupa syaratnya ini. Makanya kemarin ada pertanyaan dari Pak Tanawan, mengapa biku? Kan? Biku 227, bikuni 311 dengan syarat. Makanya ini ada pertanyaan dengan syarat. Nah, ya, dengan syaratnya di sini ada yang 8 peraturan keras. Ya, syaratnya itu ada 8 peraturan keras. Ya, syarat di sini. 8 peraturan keras. Mau dicatat nggak 8 peraturan keras ini? Yang di sini. Bikuni walaupun sudah ditahbiskan 100 tahun, ya, dia harus mengambil sikap, ya, bersikap anjali kepada biku yang baru ditahbiskan 1 hari. Ya. Bikuninya sudah ditahbiskan 100 tahun, kalau ketemu biku baru ditahbiskan tadi pagi, gitu, bikuni harus langsung menghormat, menganjali kepada itu. Nah, itu dia. Kan tadi pertanyaan gitu, mengapa ada perbedaan begitu? Salah satu di sini ya kita. Pertama karena fisik. Kenapa dia 111 fisik? Makanya ada winaya. Semua bikuni kalau wasa atau itu harus dibawa sangga biku, dia harus dekat, diawasi oleh biku. Ya, perempuan-perempuan punya fisik yang lebih lemah. Kalau kejahatan kan selalu yang diincar perempuan, yang diincar kejahatan sekarang juga kan, ya, yang selalu diincar. Kalau perampokan juga lebih gampang dirampok lebih yang perempuan, ya kan. Nah, jadi dia punya kelemahan fisik untuk para bikuni, para perempuan ini. Pertama, juga kedua, dia emosional, lebih emosional. Ya kan, kalau perempuan-perempuan lebih emosi, gampang hanyut, gampang terharu, gampang. Apa benar nggak tahu. Nanti ibu-ibu kalau rasanya merasa tidak itu, ya boleh ini ya. Saya nggak setuju, boleh ya. Biasanya begitu, yang gampang emosional kan. Biasanya ibu-ibu gampang hanyut, gampang menangis, gampang terharu, ya kan. Kalau bapak-bapak bodoh amat, ya kan. Nah, ceritanya begitu ya, perbedaan di situ ya. Terus emosional. Nah, itu status. Nah, perbedaan status ini dulu zaman di waktu sampai status ini status gender ya ceritanya, maksudnya ini ya. Waktu itu di zaman sebelum Sang Buddha,
perempuan-perempuan tadi dinomorduakan, ya dinomorduakan. Jadi kalau misalnya perempuan itu hanya sebagai harta yang dimiliki oleh laki. Jadi harta yang dimiliki oleh lelaki, boleh berapa banyak itu perempuan yang punya istri banyak nggak apa-apa. Tapi kalau nanti suaminya meninggal, mereka ini harus terjun di api waktu pembakaran mayat suaminya dibakar, mereka harus terjun ikut mati. Ya zaman dulu. Nah makanya waktu itu sambil menyamakan status mereka, ya maksudnya di sini supaya mereka istilahnya harus diangkat derajatnya, tapi harus direm juga. Remnya dengan tadi itu, walaupun 100 tahun seorang bikuni ditasbihkan, kalau ketemu seorang biku dia harus anjani hormat. Nah, itu untuk merem kesombongannya. Tadinya ditekan, sekarang dikasih kebebasan, kan mungkin timbul apa kesombongan yang harus tekan. Nah, ini status LDR-nya juga, terutama lobanya, ya. Loba, kalau perempuan biasanya lebih loba. Lobanya gimana? Coba kalau kita lewat bapak-bapak, kalau nyisir ya belum tentu nyisir pakai baju sederhana aja. Kalau ke pesta coba, ya bapak-bapak sisir-sisir itu nanti sur gitu ya, paling keramas sudah beres. Coba kalau ibu-ibu kalau di depan kaca berapa lama tanya, gitu. Ya. Soalnya saya punya istri, ya. Istri saya kalau lagi mau gitu suka digacanya lama gitu. Ya. Nah, nanti ya. Mau tanya, saya pernah baca di buku. Ya. Untuk terlahir menjadi manusia laki-laki, Ya. karena timbulan kebajikannya masa lampaunya lebih banyak. Terlahir jadi manusia perempuan, timbulan kebajikannya lebih sedikit, maka terlahir jadi perempuan. Apa betul ini? Ya salah satu. Ya, tapi biasanya kebiasaannya perempuan tuh lebih sifatnya apa? Gimana ya? Lebih centil, kalau cerita bahasa sekarang itu kita centil, ya. Jadi lebih suka dandan, lebih ini ya. Jadi mereka itu bukan maksudnya 311 ini bukan untuk perbedaan maksudnya apa? Ya bukan. Ya maksudnya untuk melindungi mereka karena sifat mereka ini lemah, emosional, gampang hanyut. Nah mereka pagernya digedein, apa? Diperluas gitu. Lebih rapot itu ya gitu. Maksudnya begitu, bukan perbedaan untuk membedakan biku dengan bikuni. Karena keadaan mereka ini begini, fisiknya lemah, emosional tinggi, statusnya masih tadinya di itu status nomor 2 sekarang disamakan. Nah itu akan menimbulkan sesuatu. Karena status ini kalau seseorang masih punya kesombongan, masih ini, orang nggak bisa jadi suci. Ini kan Arya Winaya, ingat ya? Arya, ya. Arya Winaya. Peraturan luhur, ya, tertib keluhuran, tertib yang mengantar kita ke kesucian. Kalau itu ya nggak usah 311, kalau kita 5 saja cukup. Kalau kita ini cerita Arya Winaya, jadi harus benar-benar luhur, benar-benar mengantar mereka itu ke kesucian, diantar. Ya, bukan untuk membeda-bedakan kalau perempuan mah kamu harus lebih ini, bukan, ya. Ini mereka itu perlu dihantar untuk menghantar mereka mencapai kesucian. Ini mereka lebih rapat untuk penjagaannya. Ya, bukan membeda-bedakan laki dan perempuan. Nah, itu ya 311 dan 207 di situ. Terus yang kedua ya, bikuni harus puasa yang ada bikunya karena kenalan fisik. Kalau bikuni wasa nggak boleh, disangka bikuni aja, yang tidak ada bikunya nggak boleh. Ya, kalau apa fisik mereka lemah, bisa gampang kejahatan itu. Kalau kejahatan nyarinya nggak nyari lelaki, nyari perempuan biasanya, kelemahan-kelemahan itu. Makanya mereka harus diawasi, dilindungi oleh biku, sangka biku. Ya, ketiga, setiap setengah bulan harus minta nasihat, ya, nasihat dari sangka biku. Jadi kalau bikuni itu wasa, harus diawasi oleh biku dan mereka harus minta nasihat. Apa kelemahan-kelemahan bikuni ini dalam menjalankan wasanya? Nah, itu harus dipantau selalu dari biku yang mantau. Makanya sekarang bagaimana ada sangka bikuni kalau bikuninya sudah nggak ada gitu ya, jadi nggak bisa. Jadi harus dipantau. Ya. Dan keempat, setiap masa bikuni harus minta nasihat ya, sehingga biku ya setiap puasa biku tadi udah minta nasihat ya.
Ya, minta nasihat tentang Vinaya juga ya. Tadi minta nasihat prakteknya, latihannya. Sekarang Vinaya apa yang telah dilanggar, yang telah dijalankan dengan baik, dia harus minta dari Sangga Bhikkhu juga. Nah, setiap bhikkhu nih yang melakukan pelanggaran harus menjalankan hukuman di Sangga Bhikkhu dan di Sangga Bhikkhuni, ya. Kalau para bhikkhu hanya menjalankan menjalankan hukuman hanya di Sangga Bhikkhu aja. Tapi kalau bhikkhuni harus menjalankan di 2 sangga. Seminggu di dalam Sangga Bhikkhuni, seminggu di dalam Sangga Bhikkhu. Jadi harus 2 kali kalau menjalankan hukuman. Hukumannya berupa apa tuh Pak Pong? Ya. Hukumannya di kalau Sangga Bhikkhu berupa apa hukuman? Ya, mengawasi diri, meditasi dan disuruh di dalam satu ruangan, mawas diri, menenungkan apa kesalahan-kesalahan yang dibuat supaya jangan melakukan lagi, ya. Harus di 2 sangga, ya. Dan keenam, ya, sebelum ditasbihkan menjadi bhikkhuni, ya, samaneri ini harus dilatih selama 2 tahun. Jadi kalau bhikkhu, ya, samanera menjadi bhikkhu 1 hari, besok misalnya sekarang ditasbihkan jadi bhikkhu, samanera, besok udah boleh menjadi bhikkhu. Tapi kalau untuk samaneri tidak bisa, harus 2 tahun. Kenapa begitu? Kan pertanyaan, beda lagi kayak tadi dibedakan lagi di anak tirika. Bukan, takutnya gitu ya, kalau para bhikkhuni kan perempuan, bisa saja terjadi dia hamil muda atau apa, ya kan. Nanti kalau tidak dicegah selama itu, tahu-tahu ada bhikkhuni melahirkan, ya kan, supaya jangan terjadi, direm 2 tahun. Setelah 2 tahun terjadi bagus, tidak ada masalah, baru ditakbiskan, ya, begitu. Sebelum ditakbiskan harus 2 tahun. 2 tahun latihannya. Oh. Di Sangga Samaneri. Ya, kalau sekarang laki kan samanera menjadi calon bhikkhu. Samaneri itu untuk itu calon bhikkhuni. Tapi dilatihnya selama 2 tahun. Ya, latihannya. Dan ketujuh, seorang bhikkhuni tidak boleh marah-marah kepada seorang bhikkhu. Kedelapan, seorang bhikkhuni tidak boleh memperingati bhikkhu. Jadi istilahnya bhikkhuni itu tidak boleh kritik kepada bhikkhu, nggak boleh. Kritik pada bhikkhu nggak boleh, ngomel kepada bhikkhu nggak boleh. Sebenarnya nurut aja ya Pak. Tapi ada winayanya gitu ya, peraturannya winayanya benar enggak? Bukan hanya manut ya, tapi winayanya begitu. Apa benar dia melanggar winaya, gitu ya? Tapi kalau begitu kan dia bisa, itu kan ada dalam Sangga Bhikkhu kan ada Sangga Bhikkhu yang bisa mengatur winaya mereka, ya. Seorang Sangga Bhikkhu ini tidak boleh bercampur. Nah, itu 8 peraturan keras, ya. Nah, selanjutnya C, pentabisan bhikkhu, ya. Ini juga pentabisan bhikkhu ini harus ini. Kalau penabisan bhikkhu, ya, bhikkhuni sama bhikkhu itu beda. Kalau bhikkhuni harus ada 2 sangga. Pertama dia harus ada sangga tera dari bhikkhuni sendiri dan sangga bhikkhu. Jadi ada 2 sangga yang mentakbiskannya. Kalau bhikkhu kan hanya sangga bhikkhu aja, tidak perlu sangga bhikkhuni. Ya, jadi ada 2 sangga yang mentakbiskannya. Ya. Pentabisan ya, yang itu yang C ya. Ya sama. Ya sama. Hanya ada bedanya di 2 sangga. Yang C pentabisannya. Harus 2 sangga. Ya, 2 sangga. Sangga bhikkhu dan sangga bhikkhuni, ya, yang C. Dan D, sila yang harus dilaksanakan oleh bhikkhuni adalah 311. Ya, 311 itu termasuk yang kemarin yang sudah dicatat, ya.
Nah, di situ sama ya 311. Hanya bedanya kalau parajika untuk para bikhu hanya 4, parajika untuk para bikkhuni 8. Ya kan di situ dilihat. Ya. Nah, di sini dijelaskan begini. Parajika untuk para bikkhuni 8 ya. Yang 4-nya sama dengan yang bikhu gitu ya. Yang 4-nya sama, ditambah di sini ya. Seorang bikkhuni tidak boleh bermain cinta dengan pria. Nah, itu. Ya kan? Hubungan cinta dengan pria ya. Tambahannya itu. Tidak boleh. Cinta dengan dia. Ya. Kalau 4-nya sama, ya. Terus seorang bikkhuni tidak boleh berhubungan tidak pantas ya, dengan pria. Itu. Punya hubungan tidak pantas dengan pria. Terus 7, seorang bikkhuni tidak boleh menyembunyikan. Seorang bikkhuni tidak boleh berhubungan tidak pantas dengan bikhu. Nah. Punya hubungan tidak pantas dengan bikhu gitu ya. Misalnya seperti apa tuh Bapak? Kelirikan. Nggak boleh. SMS-an nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Ya. Pokoknya ini hubungannya ke arah seks ya. Tadinya dia dari umat awam berhubungan cinta dengan umat awam tidak boleh, berhubungan dengan tidak pantas dengan pria umat awam juga ya. Bikkhuni tidak boleh berhubungan tidak pantas dengan bikkhuni, dengan bikhu. Ini dengan sangga ya. Ya. Hubungan tidak pantas dengan bikhu. Ya kan ini umat awam, cinta dengan umat awam, hubungan tidak pantas dengan umat awam. Sekarang hubungan tidak pantas dengan bikhu ya. Dan yang ke-8, seorang bikkhuni tidak boleh menyembunyikan kesalahannya pada sesama itu ya. Kesalahan sesamanya kepada sangga bikkhuni. Ya. Bikkhuni tidak boleh menyembunyikan kesalahan pribadinya ya. Kesalahan pribadinya kepada sangga bikkhuni. Ya. Biasanya mungkin kalau ibu-ibu lebih bisa nyimpan itu ya mungkin ya. Bener rahasia mungkin. Nggak boleh nih. Ya, jadi bikkhuni itu secara pribadi tidak boleh menyimpan kesalahannya terhadap sangga bikkhuni. Menyimpan kesalahannya, ya. Ya. Menyimpan kesalahannya pada sangga bikkhuninya nggak boleh. Ya, kalau dia merasa pernah melanggar itu harus lapor kepada sangga bikkhuninya. Termasuk orang lain yang salah. Mungkin teman, ya biasanya itu harus itu ya. Termasuk tidak boleh menyimpan rahasia pribadi serta teman-teman kelompok.
bikuninya itu kepada anggota sangga. Ya. Ke sangga bikuni atau ke sangga? Sangga bikuni ini ceritanya, di sangga bikuni. Ya. Jadi pribadi para bikuni ini harus melapor kalau kesalahannya terjadi kepada sangga bikuninya. Kalau biku yang satu ya lapor ke sangga bikuni. Mungkin harus begitu, saya nggak tahu persis itu. Kalau biku misalnya ketahuan Boleh keluar. bikuni yang nggak benar. Boleh, kalau biku boleh keluar. Atau lapor ke sangga bikuni. Ya. Langsung boleh, kalau dia punya hak. Kalau seorang biku boleh menegur langsung. Tapi seorang bikuni tidak boleh. Menegur sang biku, ya. Itu peraturannya ada begitu. Jadi kalau biku bisa mengatur, bisa ya, istilahnya mengatur supaya para bikuni ini kalau salah dirapikan, ya. Tapi kalau seorang bikuni tidak boleh ikut campur tentang biku, tidak boleh. Nah itu. Begini nih, sama Ci. Ci. Ya, sila yang dilaksanakan, ya, sila yang dilaksanakan oleh para biku tadi 311 ya kan, para jikanya 4 plus 8 plus 4 yang tadi ya. Nah, manata untuk para biku tadi sudah disebut. Manata maksudnya di sini manata itu merenungkan kesalahannya. Ya, kalau manata untuk biku kan dia hanya 7 hari di biku sangga. Tapi kalau untuk bikuni ini dia harus merenungkan kesalahannya di 2 sangga. 7 hari di sangga bikuni, 7 hari di sangga biku. Ya, manatanya itu. Jadi 4 hari, tapi ada 2 sangga. Nah, jubah untuk para bikuni, ya, ditambah jubah mandi dan jubah penutup dada, ya. Ada tambahan, yaitu jubah penutup dada dan jubah mandi. Ya, gitu tambahannya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, rasanya cukup ya, karena memang sekarang sangga bikuninya sudah tidak ada. Tapi ya, Kapan penetapan tidak adanya itu di seluruh dunia atau di Indonesia? seluruh dunia Kapan? terjadi perang apa itu? Di Sri Lanka. Di Sri Lanka Waktu itu terjadi perang, ya. Jadi banyak bikuni yang diperkosa, dibunuh ya. dibunuh. Jadi mereka lari, akhirnya lepas jubah. Jadi kita habis, ya. Jadi kita habis. Tahunnya Tahun itu lagi perang. Perang salib. Ya. Memang zaman lama, yang sudah lama. Tapi kita nggak tahu persisnya, saya nggak tahu persisnya tahun kapan gitu ya. Abad ke-18. 1400. Enggak. Abad ke-18-an. Boleh tanya lagi Ya kita belum tahu persis kapan terjadinya, tahun berapa itu yang punahnya ya. 13 atau 14. Ya, kita nggak tahu persisnya, tapi waktu itu kan 1800 kan? Berarti berapa? Kurang lebih 14 berapa? ya saya tidak tahu persis itu, nanti mungkin ada di riwayat. Ya, terjadi peperangan, para bikuni ini banyak yang dibunuh, diperkosa, yang dibunuh, banyak juga yang melepas jubah, akhirnya terputus sampai sekarang ceritanya begitu. Ya. Tapi kan di negara lain belum tentu. Di Thailand kita diserang. Ya, tapi sampai sekarang nggak ada ceritanya. Ini sekarang ada Bapak Melepas jubah. sekarang ada bikuni ini sekarang bernaung di sangga mana jadi Bapak? Kalau nggak ada sangga ini. Selama di sangga Theravada rasanya belum ada. Kalau di sangga lain kita nggak tahu. Itu aja ya, di sangga Theravada selama ini terputus. Kalau di sangga lain
kejadiannya itu ya kita nggak tahu gitu, ya. Terus yang keenam, hubungan biku dengan umat. Nah, Nah, hubungan biku dengan umat ini adalah hanya hubungan apa di sini ya? Hubungan moral religius, ya. Ya, hubungan moral religius, hubungan moral. Jadi di sini maksudnya ya, para bikhu umat mendukung semua kebutuhan kebutuhan bikhu ya, menunjang kebutuhan pokok para bikhu ya, hubungannya cuma gitu. Jadi kalau umat mendukung kebutuhan pokok bikhu ya, umat mendukung 4 kebutuhan pokok. Untuk para bikhu ya. Untuk para bikhu ya. Bikhu melindungi umat dengan membabarkan dhamma ya. Membawakan dhamma ya. Nah, bikhu ini membawakan dhamma kepada umat supaya umatnya bisa berbuat baik, supaya jangan terjadi pelanggaran sila. Nah, ini tugas para bikhu. Tugas umat menyediakan kebutuhan para bikhu, membantu kebutuhan pokok para bikhu. Nah, itu saling mengisi gitu ya. Nah, tapi di sini juga bisa terjadi umat bisa berpaling pada bikhu ya. Boleh berpaling pada bikhu ya. Maksudnya apa tuh abang berpaling? Nah, maksudnya begini. Ya, berpaling terhadap para bikhu boleh berpaling terhadap gitu ya, hadis. Apabila kalau bikhunya sudah tidak memegang peraturan, ya winayanya sudah banyak dilanggar, para umat boleh berpaling, maksudnya tidak mendukung 4 kebutuhannya. Gitu. Ya, berpaling di sini maksudnya tidak mendukung 4 kebutuhan pokok para bikhu. Kalau bikhunya sudah tidak sejalur dengan winaya. Ya. Nah, sebaliknya juga begitu. Bikhu bisa berpaling menolak persembahan para umat, ya. Menolak yang persembahan dari umat. Ya. Nah, ini juga ada intinya, apabila umatnya itu sudah tidak bisa diajar, melanggar Pancasila terus ya. Hasilnya hasil dari perampokan, melanggar sila semua hasilnya ini ya. Dari penjualan narkoba itu ya. Nah, para bikhu boleh menolak. Ya, kalau para bikhu tahu umat ini diajarkan masih tidak mau berubah gitu ya, para bikhu bisa menolak, tidak menerima dana yang diberikan. Ya, itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jadi tidak ada misalnya bikhu itu mengatur semua umat atau umat mengatur bikhu, enggak. Hanya perbedaannya pada praktek sila, ya, ada bedanya dari praktek silanya. Ya, kalau bikhu mempraktekkan 227, ya sudah pasti mereka lebih patut untuk dihormati. Prakteknya silanya lebih banyak, 227. Kalau umat awam hanya 5. Ya, tapi hubungan mereka tetap hanya ini, saling mendukung, saling mengisi. Ya, saling mengisi. Silakan. Sebagai tambahan kalau misalnya Ya. ada seorang ingin membangun wihara gitu. Ya. Tapi punya uang misalnya. Ya. Kebetulan ada ini nih, bandar-bandar orang kaya nih Pak. Kasih nyumbang itu semuanya penuh. Ya. Nah itu
itu antara mau tidak terima gitu. Tapi kadang-kadang terjadi karena dia berani menyumbang dengan pemikiran yang mungkin belum tentu benar ya. Untuk mengurangi karma buruk lah apa begitu yang menyimbangi gitu. Nah itu bagaimana sikap si penerima biku? Tergantung penerima biku itu tahu nggak? Gitu. Umat itu hasil dari apa? ya jadi maksudnya begitu. Bikunya tahu. Entah umat atau biku lah gitu, pengurus wiharanya gitu. Ya. Nah maksudnya sikap kita yang terbaik gimana gitu terhadap hal itu, nolak atau ya orang-orang aja lah. Tergantung dari pribadi masing-masing lainnya. Tapi kalau seorang biku dia harus menolak. Ya. Kalau kita yang menjalankan 5 sila ya silakan pribadi masing-masing. Ya. Kalau seorang biku dia tahu misalnya biku yang menangani misalnya ada orang hasil dari ini, sebaiknya seorang biku tidak menerima. Kalau nanti dia nuntut bahwa ini diharap gua harus ambil, banyak terjadi. Ya sekarang ini banyak terjadi seperti itu. Bagaimana itu harus seperti itu. Jadi kita harus pertimbangan masa-masa. Ya biasanya seorang biku kalau hasil dari yang Di Malaysia ada tempat pagi itu, ya. ya. Itu dibiayain sama bandar narkoba bandar gede. Sumbangan gede banget. Nah, tapi bukan biku kan? Bukan. Urusan mereka. Urusan mereka. Nah, urusan masing-masing kan. Dia dalam agama Buddha resiko ditanggung penumpang. Ya, resiko ditanggung penumpang. Jadi kalau beragama Buddha, yang menanam, yang memilih. Ya, resiko ditanggung penumpang. Kama. Ya, kama. Nah, dalam konteks ini kan dia niat gitu loh Pak. Ya. Niat berbuat sumbangan itu baik gitu, berdana gitu. Ya. Entah itu dia punya pikirannya apa salah, tapi Ya. kita kan nerimanya uang gitu kan. Kita nggak tahu lah benar. Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, kalau tahu ceritanya ini biku loh Pak. Ya, kalau biku kan banyak peraturannya, makanya jangan coba-coba dari biku sebelum tahu peraturannya. Ya, macam lagi ya. Ya, Dua kasus kan Pak. ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa, dua kasus kan. Untuk biku yang menerimanya, misalnya untuk sangga yang menerima nih, sebenarnya sangganya harusnya kalau dia tahu dia menolak. Tapi untuk pribadi, nah itu memang 2 kasus yang berdana. Di kasus selain dia hasil dari itu ya rampokan atau hasil dari narkoba, di sisi lain dia berbuat baik untuk pembuat yang umat awam ini. Tapi untuk sangga tetap dia harusnya menolak. Tapi tidak memenuhi suci dari itu ya dana yang tidak suci misalnya. Ya. Ada selama dana. Ya, tapi untuk para biku dia harusnya tahu itu ada wilayahnya. Ini ibunya tahu gitu ya, itu dia boleh menolak, harus menolak. Biku selalu Cuma ini kalau misalnya dia Boleh. itu nanti berhubungan dengan kualitas dana seperti yang tadi Ibu bilang, identik bahwa dana itu harus dari hasil yang halal, nah, itu teranggar gitu. Secara wilayah dama. Ya. Jadi nanti bisa ada salah pandangan yang menyumbang. Nanti dia pikir kalau dia berbuat kejahatan, kalau dia udah menyumbang, berarti dia beres. Ya, salah pandangan yang seperti itu nanti kita harus cegah gitu, jangan sampai terjadi orang itu memegang suatu pandangan yang salah. Ingat, ini hanya untuk para biku ya. Biku sangga ya. Nah, jadi penjualan ada yang berdana, bata-bata semua hanya permohonan biasa. Sorry ya, bagi ini ada satu paham ini kita nggak pakai. Asal boleh satu paham ini yang bertentangan dengan kita boleh diadakan ke orang. Masih ada yang takut dari yang umat di sini ya, itu ada satu paham yang kita nggak pakai bertentangan dengan kita. Tapi dia boleh ikut aja, saya pocong nggak apa-apa. Kita juga mesti mengerti untuk apa. Kalau dia berdana sama negara ini untuk apa? Apa untuk kepentingan dia? Supaya dia terlindung, supaya dia banyak masa, maka tidak alamiah.
Kalau dama itu harus yang sampai dipelihara. Walaupun ya kita bukannya dari gedung, Tisu mah begini mah. Buat tisu. dama bisa bisa. Nanti kan yang kuning itu. Dan ada pelanggaran, nggak bersih sejarah. Pak Hendri aja nolak, apalagi Sangga. Oh, ini kesaksian nih kalau ceritanya kan, ya. Tapi sepantasnya seorang Sangga, ya, itu menolak. Ya kalau sudah tahu harusnya menolak. Ya. Ada di Jogja kalau pelihara Bogor itu kecil tapi sombong. Ya, sekarang kita maju, waktunya habis ya, tinggal sedikit ya. Otoritas tertinggi dalam agama Buddha. Nah, jadi di sini dalam agama Buddha tidak ada otoritas tertinggi. Jadi setelah Sang Buddha meninggal, Parinibbana tidak menunjukkan siapa pribadi yang harus yang memegang kekuasaan atau sangga mana yang memegang kekuasaan, tidak ada. Hanya adanya Dhamma dan Vinaya. Ya. Dhamma dan Vinaya. Jadi Sang Buddha menunjukkan Dhamma dan Vinaya lah sebagai penggantiku nantinya. Setelah saya Parinibbana, ya, Dhamma dan Vinaya inilah sebagai pengganti Sang Buddha. Jadi apabila Dhamma dan Vinaya ini masih dihargai orang, dipraktekin orang, berarti saat itu Buddha Dhamma masih berjalan dan masih ada muncul makhluk-makhluk suci. Jadi tidak ada misalnya biku siapa yang dituakan ini ya sebagai pengganti Sang Buddha, nggak ada. Ya, hanya ditunjukkan sebagai Dhamma dan Vinaya inilah sebagai penggantiku. Jadi kalau kita menghargai Sang Buddha, ingin menghormat Sang Buddha, hargailah Dhamma dan Vinaya ini. Prakteklah Vinaya kita. Minimal sebagai umat awam ya 5 sila. Ya. Jadi sebagai pengganti Sang Buddha hanya Dhamma dan Vinaya. Tidak ditunjukkan siapa otoritas tertinggi yang harus memegang kekuasaan. Tidak ada. Ya, itu Dhamma dan Vinaya sebagai pengganti Sang Buddha. Di dalam Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya 16 di sini dijelaskan. Ya. Jadi setelah Sang Buddha Parinibbana, Dhamma dan Vinaya ini sebagai penggantinya. Saya rasa waktunya habis. Ada pertanyaan sebelum ditutup?